Selamat datang channel Trading for Beta Life. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu sektor yang diprediksi kinerjanya akan membaik di semester 2 tahun 2025 ini. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu 1-3 berita dengan judul Prospek Cerah Sektor Poultry di Semester 2 tahun 2025. Bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, kinerja emiten sektor pakan, ternak, dan unggas diperkirakan membaik pada semester 2 tahun 2025 ini. Perbaikan ini didorong oleh peningkatan harga ayam hidup, berkurangnya dampak import Grand Parent Stock pada tahun 2024, serta dukungan dari belanja pemerintah. Untuk saham pertama JPFA, laba bersih di kuartal 1 masih naik 2,4% dengan laba bersih tetap di 4,7. Dan bisa kita baca lebih lanjut, JP Morgan diproyeksikan membukukan laba bersih sebesar 3,26 triliun sepanjang tahun 2025. Dan rekomendasi analis itu adalah buy dengan target harga di 2.320. Dan sekarang kita lihat untuk Cepin. Cepin untuk rekomendasinya juga buy dengan target harga di 5.600. Dan bisa kita baca lebih lanjut untuk Main juga direkomendasikan dibeli dengan target harga 1.500. Jadi memang rata-rata memprediksikan bahwa ada potensi kenaikan kinerja untuk saham-saham peternakan ini di sektor di semester 2 tahun 2025. Tapi sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal dalam beberapa minggu ini memang Cepin saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya bisa kita lihat Cepin sempat turun mengetes 4.400, satu bisa bangkit, tapi satu minggu ini bisa kita perhatikan masih gagal break garis EMA 50-150. Garis EMA 50-150 ada di sekitar 4.700. Jadi pada perdagangan hari Kamis sempat naik dengan candle hijau, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari Jumat ternyata turun 3% lebih ke 4.580. Jadi secara candle ini masih belum terkonfirmasi break. Dan untuk support terdekat ada di 4.550. Dan jika kita perhatikan broker summary, sebelumnya asing memang mulai masuk, tapi ini hanya kecil akumulasinya jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan 2 minggu terakhir ini. Pada penurunan hari Jumat ini juga masih ada distribusi, dan di broker summary terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk Cepin, karena masih ada distribusi, saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 4.550 sampai 4.500. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, masih bisa coba tunggu di sekitar 4.500 sampai maksimal 4.550. Selama masih kuat di atas 4.500, minimal secara pergerakan Cepin masih belum membentuk low. Jadi masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 4.700. Jadi jika terpantau bisa bertahan dari rebound dari zona ini, saya jadikan 4.700 untuk target swing apabila setelah berhasil rebound, Cepin masih kesulitan untuk break 4.700. Atau hold satu selama Cepin tidak turun di bawah 4.500 dengan target lebih jauh di sekitar 4.800 sampai 4.850 untuk target lebih jauhnya. Sekarang saya akan coba update juga pergerakan dari saham JPFA. JPFA jika kita perhatikan saat ini juga masih sideways, masih mencoba untuk membentuk high low dan mencoba untuk break 1.500. Secara teknikal JPFA menurut saya akan membaik atau menarik apabila memang berhasil terkonfirmasi break 1.500. Tapi jika kita lihat 2 minggu terakhir ini, JPFA masih kesulitan untuk break 1.500. Sedangkan support terdekat bisa kita perhatikan sebenarnya support kuat ada di sekitar 1.400, tapi baru menyentuh sekitar harga 1.430 sampai 1.435, JPFA sudah bisa bertahan. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham JPFA, asing juga sama masih keluar, walaupun 2 hari sebelumnya masuk akumulasi. Jadi secara keseluruhan masih distribusi dan di broker summary juga terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk JPFA menurut saya lebih oke apabila mau entry itu adalah tunggu berhasil break 1.500. Karena apabila terkonfirmasi berhasil break, secara pergerakan akan mulai membaik walaupun belum bisa kita konfirmasi uptrend, tapi minimal akan mulai membentuk high low dengan target kenaikan terdekat di 1.600 dan target lebih jauh di garis EMA 50 di sekitar 1.650. Jadi JPFA masih menarik untuk masukkan ke watchlist untuk coba dipantau untuk buy on breakout. Selanjutnya untuk Main, jika kita perhatikan cara pergerakan juga sebenarnya mulai membaik, mulai membentuk high low, tapi ternyata gagal mencapai target di 680. Satu minggu ini kembali melemah.
Jadi saat ini kembali turun di bawah 625 dan sekarang mendekati atau menuju support di 600. Jadi pada perdagangan hari Kamis dan Rabu sempat mendekati 600 nih. Dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan hari Jumat, asing terpantau masih terus keluar, tapi menarik di sini bisa kita lihat ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk main, walaupun ada akumulasi, tapi cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 600. Jadi apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 600 sampai maksimal 580. Karena selama kuat di atas zona ini atau support di 580 sampai 600, minimal cara pergerakan main masih akan sideways. Dan bisa coba pantau di entry dengan target swing jangka pendek di 650 sampai target lebih jauh di 680. Tapi sebaiknya jangan entry apabila ternyata main gagal bertahan di zona 580 sampai 600 nih. Dan cara pergerakan akan melanjutkan low akan mulai bergerak downtrend kembali. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.